keliru mungkin. Tidak berdaya kan ketika saya ditanya oleh sang debater dalam suatu diskusi, saya katakan riset yang saya lakukan tidak berbohong, tapi jika memang ada kekeliruan, riset dilawan riset. Salah satu contoh. Jadi membaca itu penting, kemudian ketika sebelum tidur lupakan sejenak peristiwa-peristiwa masa lalu atau yang sudah dilalui itu. Untuk bisa melupakan, maka tuliskan hal-hal yang akan kita lakukan esok hari supaya beban kita berkurang karena semuanya sudah ditulis di dalam bentuk desain untuk hari esok. Jadi yang ketiga itu rencana. Yang pertama membaca, yang kedua melupakan pekerjaan yang sudah dilalui, dan yang ketiga desain atau membuat rencana. Yang keempat, meditasi atau berdoa 10 menit. Merilekkan badan, mencium aromaterapi, sambil tarik napas, pelan-pelan sampai tertidur. Dan jangan lupa sebelum meditasi tadi atau berdoa, harus pikirkan juga hal-hal positif. Hal-hal positif disyukuri. Apa yang sudah kita capai, syukuri. Semuanya bukan karena kita, karena yang di atas. Maka dengan cara seperti ini, ketika kita besok hari bekerja apapun, melawan preman sekalipun, akan berani karena sesuai dengan konsep-konsep yang pernah kita baca berdasarkan pengalaman-pengalaman orang lain, seperti halnya Indah Aprianti itu. Dan Ale TV kali ini akan membahas kebiasaan orang sukses di malam hari. Diramu dalam nuansa religi, menurut hasil kajian terhadap orang-orang sukses dalam urusan duniawi, diambil dari berbagai sumber bacaan. Apakah itu, orang sukses menutup hari mereka dengan kebiasaan berkualitas yang menunjang kesuksesannya? Kebiasaan orang sukses di malam hari itu. 1. Membaca sebelum tidur. Orang sukses meluangkan waktu untuk membaca di malam hari. Kebiasaan seperti itu dilakukan oleh Presiden ke-44 Amerika Serikat, Barack Obama, dan pendiri Microsoft Bill Gates. Mereka membaca setidaknya setengah jam sebelum tidur. Menurut penulis buku You Can Be Serious, Michael Kerr, banyak pebisnis yang ia kenal menyisihkan waktu untuk membaca sebelum tidur. Maksudnya membaca buku. Mengapa sebelum tidur mereka membaca? Bukankah seharusnya berdoa? Untuk orang beragama membaca tulisan orang-orang hebat sebelum ditutup dengan doa pengantar tidur. Ini dibahas pada urutan nomor berikut. Kebiasaan membaca tersebut, kata Kerr, menjadi bagian yang tidak bisa ditawar dalam kehidupan mereka. 2. Tidak memikirkan pekerjaan. Maksudnya lupakan sejenak urusan kantor. Menjelang tidur. Caranya beban berat itu kita simpan dalam buku catatan. Biar pikiran tenang. Kerr juga menyampaikan, orang sukses mencoba untuk tidak memikirkan masalah yang berhubungan dengan pekerjaan sebelum tidur. Tentu hal ini akan dapat kita lakukan jika semuanya itu sudah kita simpan dalam buku catatan. Tujuannya supaya pikirannya santai setelah kerja seharian. Mungkin bagi orang berketuhanan, untuk menuju keheningan bisa mendengarkan lantunan ayat suci dan mencium aroma terapi. Agar tidak memikirkan pekerjaan sebelum tidur memang perlu dilakukan hal itu. Karena hal ini baik untuk membuat pikiran segar kembali. Juga bisa saja dimanfaatkan untuk melakukan sesuatu yang disukai seperti bersujud dan bersuci, agar merasa siap untuk menghadapi hari berikutnya. Di sisi lain, persiapan meluangkan waktu sepulang kerja untuk benar-benar melepaskan diri dari pekerjaan perlu strategi menuliskan beban untuk hari esok. Biar beban hari ini jadi hilang. Dengan demikian, dapat meningkatkan produktivitas untuk keesokan harinya. 3. Menyusun rencana itu penting. Kerr menambahkan, orang sukses juga tidak lupa untuk mencatat hal apa saja yang belum dilakukan pada hari itu supaya bisa diselesaikan di hari berikutnya. Ini adalah strategi menuju ketenangan sebelum tidur. Sebagai contoh, Kenneth Chenault, mantan CEO American Express, menuliskan 3 hal yang ingin ia capai keesokan harinya sebelum tidur. Agar beban hidup ringan, tinggalkan dalam bentuk tulisan. Ini adalah desain untuk esok.
Hal ini dibuat jauh sebelumnya, agar pikiran bisa totalitas berdoa sebagai pengantar tidur. Sehingga pikiran-pikiran ini tidak mengganggu pikiran mereka di malam hari, kata Kerr. Dengan kegiatan menuliskan program esok hari, seolah-olah menyimpan beban di buku tulis. 4. Bermeditasi. Masuk ke dunia sakral. Banyak orang sukses menggunakan waktu 10 menit sebelum tidur untuk bermeditasi. Inilah yang dimaksud berdoa atau mendengarkan lantunan ayat suci. Mengendapkan nilai-nilai religi. Anggap saja kegiatan ini seolah-olah kita memasuki dunia yang berbeda dan indah. Anggap saja ada hidup setelah kematian dan lebih indah dari hari ini. Biar hati nyaman menghadapinya hal di luar dugaan. Jika ternyata hal itu benar, minimal merasa punya bekal. Dalek Kuro, seorang pelatih eksekutif asal New York, mengatakan hal ini adalah cara yang bagus untuk merilekskan tubuh dan menenangkan pikiran. 5. Menuliskan hal baik, yaitu berpikir positif. Kerr mengatakan, banyak orang sukses meluangkan waktu sebelum tidur untuk merenungkan atau menuliskan 3 hal yang mereka syukuri pada hari itu. Membuat jurnal rasa syukur juga mengingatkan orang akan kemajuan yang mereka capai pada hari itu dalam aspek apapun dalam hidup mereka, katanya. Pada gilirannya berfungsi sebagai cara utama untuk tetap termotivasi, terutama saat melewati masa-masa sulit, Ibu Kerr. Artikel ini telah tayang di kompas.com. Ini bangunan Demikian, barangkali terima kasih Anda sudah menyaksikan konten ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.